Pak. Izin Pak. Izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana ada oknum polisi yang cekcok sama temannya, itu diduga ada kasus penyuapan ya. Jadi oknum ini diduga ada kasus penyuapan yang mana penyuapan ini ada kaitannya dengan kematian Vina Cirebon ya. Jadi penyuapan ini ada dugaan ada kaitannya dengan kematian Vina dan Eki Cirebon. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Ada surat geledahannya Bu ya? Ada, udah kita punya surat geledahannya Pak. Iya, enggak dulu. Ada kita Iya, kita kasih tanda terimanya, kalau bisa keberatan, ada upaya hukumnya Pak. Mau perapi. Bu, Mas Mama. Kalau keberatan tidak sudah aja nih dia, Pak. Izin Pak. Izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama enggak. Biar kemudian tahu orang nih. Iya. Tanda tangan palsu ada juga loh Pak. Tapi hasil jawaban saya yang saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Karena Bapak yang berubah. Pak berubah. Enggak. Yang membuat yang pertanyaan dan jawaban kan dia yang ngekirim. Tadi jawaban yang di sini yang dikirim malam itu tidak sama dengan yang di sana. Ada upaya hukumnya. Silakan. Yang ngutip uang narkoba itu yang lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya jadi saksi? Sekarang saya tersangka Pak. Aduh, itu kayak saya gimana Pak? Dulu. Kenapa? Itu ada bibit. Kau ngambil minum apa? Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Oh, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil deh. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan masih saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh, ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Pak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita berproses kepimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu udah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di betul, nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap. 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi semua apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Nah, di dalam hukum
apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Abang, kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembalikan lagi kepada pihak kepolisian ya. Keluarga menaruh kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Kalau ditanya yakin atau tidak, saya masih dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu, tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sesudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif gitu. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan seperti apa? Waktu itu apa saja Pak? Pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini. Salah. Untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bilang kalau dia bukan? Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Dari respon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bapak gimana Bang? Kau yang jawab. Bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016. Tahun 2016. Sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil di bawah polisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa begitu kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon, saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak, no comment. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam, maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau jadi pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk, mau. Jadi itu ya teman-teman, tadi ada di salah satu rumah, ya, nggak tahu itu rumah siapa. Jadi ada oknum polisi yang saling kayak cekcok mulut, yang saling tanya gitu. Diduga itu ada kasus penyuapan, yang mana penyuapan ini ada kaitannya dengan kematian Vina dan Eki Cirebon, dan di situ ya kemungkinan penyuapan ini melibatkan oknum-oknum polisi yang berpangkat, ya, di situ ya, berpangkat tinggi maksudnya, ya. Jadi mendapatkan
komentar dari para netizen. Jadi netizen itu banyak menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang seperti itu, sampai Hotman Paris pun bersuara gitu ya. Jadi Hotman Paris juga bersuara, kenapa si Ibtu Rudiana ini, bapaknya Eki, kok tidak bisa dihubungi gitu ya. Jadi walaupun berkali-kali Hotman Paris ini menghubungi, tapi tidak ada jawaban ya. Makanya dia buka, mungkin karena penyuapan ini ada kaitannya dengan kasus kematian si Vina Cirebon ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan dari keterangan yang tidak pas, tidak sesuai, mohon dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.